warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari video World Rapid Chess Championship 2024. Masih di hari pertama kawan. Dan kita sekarang bergeser ke kategori Women. Untuk kategori Women hanya memainkan 11 babak saja kawan. Beda dengan kategori pria ataupun Open yang memainkan 13 babak. Jadi di hari pertamanya kategori Women hanya memainkan 4 babak saja. Di kategori Women ini ada satu pecatur kita yang bermain di kategori Women. Siapa lagi kalau bukan Irene Kharisma Sukandar. Di hari pertamanya, Irene memetik 2 kali kemenangan pada game pertama, game kedua, kemudian remis menghadapi juara dunia wanita Zhu Wenjun pada babak ketiga. Di babak keempat, kembali Irene bertemu dengan pecatur Cina kuat lainnya, yaitu Tan Zhongyi kawan. Sekarang Irene berada di posisi ke-27. Hasil dari 2 kali menang, 1 kali kalah, dan 1 kali remis. Di game keempatnya, dia kalah oleh Tan Zhongyi. Irene Kharisma Sukandar ini kawan mempunyai 2,5 poin, menepati ranking ke-27 sementara sampai babak keempat. Oke, game mana yang akan kita ulas ini kawan dari permainan Irene? Apakah game kemenangan atau kekalahan atau bermain remis menghadapi juara dunia wanita Zhu Wenjun? Nah, saya pilih game kemenangan saja ya, menghadapi Autosia Porkasian. Siapa Autosia ini kawan? Mungkin kawan-kawan sebagian tahu, ya istrinya Hikaru Nakamura ya, pecatur asal Iran sebetulnya kawan. Sekarang pindah federasi ke Amerika Serikat setelah kawin dengan Hikaru Nakamura ya di tahun 2023 yang lalu. Oke, ini adalah game di babak kedua terlebih dahulu yang akan kita ulas. Iran pegang hitam, Autosa mengawali dengan pion E4. Iran dengan pion E5, kuda F3, kuda C6, ada Ruy Lopez, gajah B5. Morphy defense, gajah A4, kuda F6, rokade. Gajah E7, benteng E1, pion B5, gajah B3, rokade. Nah, di sini apa yang kalian lanjutkan kawan? Autosa bermain dengan pion H3. Salah satu bentuk permainan anti Marshall Gambit. Atau pion A4. Maksudnya anti Marshall Gambit. Kalau kalian ingin melanjutkan ke permainan Marshall, tentu dengan pion C3 terlebih dahulu ya. Nah, hitam akan membuat gambit dengan Marshall counter attack pion D5, pion pukul, ambil balik, kuda pukul pion E5, ambil balik benteng, ambil balik. Nah, versi originalnya yang dimainkan oleh Frank Marshall saat menghadapi Capablanca kawan di tahun 1927 kalau tidak salah ya, kuda tarik mundur ke peta F6. Tapi di era modern saat ini, nah pion C6 menjadi pilihan utama. Oke, tak perlu kita lanjutkan kawan. Mungkin kalian sering bermain dengan Marshall, sangat tajam, pembukaan Marshall counter attack, apalagi kalau kita pegang hitam, sangat seru bermain dengan Marshall. Oleh karena itu di era modern saat ini kawan, putih jarang sekali menantang hitam untuk bermain dengan Marshall counter attack atau Marshall counter gambit dengan pion C3. Pion A4 pilihan utamanya. Nah, di sini pion H3. Pilihan ketiga di posisi ini. Iran dengan pion D6. Sekarang baru pion C3. Tentu untuk dukungan petak pusat, berikan tempat bagi gajah kalau ada serangan kawan. Pion A5 dimainkan oleh Irene. Yang paling banyak langsung kuda menyerang gajah. Gajah tarik mundur dan hitam melanjutkan dengan pion C5-nya kawan. Putih bermain dengan pion D4 di sini. Menteri naik ke petak C7. Diikuti pengembangan kuda B ke D2. Baru pion C pukul pion D4. Ambil balik. Nah, mungkin kuda tarik mundur ke C6. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Jadi Irene memilih dengan pion A5 saja kawan. Di sini langsung dihentikan dengan pion A4 atau langsung bermain dengan pion D4 juga bisa jadi opsi. Setelah pion A4 gajah C2 dan hitam mungkin akan melanjutkan dengan pion E pukul pion D4, ambil balik dan kuda tetap coba kejar gajah. Mungkin inilah yang tidak disukai oleh putih, langsung saja bermain dengan pion A4. Irene dengan pion B4 menantang pertukaran pion kawan. Kalau terjadi pertukaran seperti ini, ya seperti yang kalian lihat ya, kuda mempunyai posisi yang bagus nanti di petak B4, atau juga hitam mempunyai lajur A yang semi terbuka, tapi membebaskan pion putih kawan. Kalian suka yang mana? Kuda nongkrong kah atau membebaskan lajur A? Oke, tentu saja ditolak oleh putih. Dobrak petak pusat dengan pion D4, terlebih dahulu dengan pion B pukul pion C3, setelah diambil balik, baru Irene membuka petak pusat dengan pion E pukul pion D4, ambil balik, dan Irene kembali menyerang petak pusat dengan pion D5, ditolak dorong maju pion E5, Irene melangkah kuda ke E4 kawan, ditantang dengan pengembangan kuda B D2. Irene perkuat dengan gajah F5, sekaligus mengembangkan perwira minor terakhirnya ada gajah A3.
Dan Iren menerima pertukaran gajah gelap pukul gajah A3. Selepas ambil balik benteng, Iren geser benteng B8, kemudian gajah C2. Menghindari tekanan kawan, persiapan juga benteng dikeluarkan, juga perkuat tekanan pada kuda E4. Nah, Iren melangkah menteri ke E7, serang benteng terlebih dahulu. Di sini benteng E4 kawan, tekan kuda E4. Berapa kali ini sudah mendapatkan tekanan? Iren tentu saja melakukan pertukaran kawan, kuda pukul kuda D2 dan gajah pukul gajah F5 terlebih dahulu. Kalau kalian ambil kuda ini terlebih dahulu kawan, tetap menjaga peta D4, maka ada benteng B2. Nah, repot kalian. Diikuti dengan kuda B4 juga bikin repot. Jadi, gajah pukul gajah F5 terlebih dahulu. Iren kuda pukul kuda F3 tempo skak. Ambil balik dengan benteng dan Iren pion G6. Ancam gajah. Gajah ke G4. Peta terkuat buat gajah saat ini. Tapi memilih dengan langkah atau benteng geser untuk menyerang lajur C kawan. Memilih gajah tarik mundur ke C2. Iren benteng B4 menekan pion D4. Benteng angkat ke F4 dan sekarang kuda E8. Lanjut Iren. Langkah bagus kawan. Untuk membebaskan jalur pionnya dan juga yang jelas kuda ke E6, pressure benteng, tetap pressure pion terbelakang ini kawan. Pion H4 malah memberikan kesempatan menteri atau menempatkan buahnya dalam posisi ancaman menteri kawan. Blunder, jelas blunder. Apa langkah terbaiknya? Langkah terbaiknya di posisi ini benteng langsung digeser untuk menghindari tempo saat ada kuda ini kawan. Nah, gajah bisa bergerak ke peta F5, segera eliminasi kuda. Mungkin kuda dipertahankan, berbalik ancam gajah, tarik mundur saja sementara. Nah, tak ada tekanan yang begitu berat pada pion D4 kalian. Oke, kembali lagi ke permainan asnya, blunder dengan pion H4. Kuda E6, benteng G4 kawan. Nah, di sini pion H5. Usir benteng agar tidak menjaga pion H4. Benteng mundur. Iren caplok pion H4. Mendapatkan keuntungan satu pion. Dan pion ini juga akan jatuh di langkah berikutnya kawan. Seumpama kalian backup ya di sini. Benteng ini bergerak ke peta D3. Ya simple adu saja. Preteli semua pion. Tapi tidak terjadi di game ini. Autosar melepaskan pionnya. Menteri ke F3. Benteng ambil pion D4, lanjut Iren. Kenapa tidak ambil menggunakan kuda garbuan menteri gajah kawan? Menteri ke D3. Coba lihat kombinasi gajah menteri siap pukul pion G6 kawan. Nah, langkah terbaik bagi hitam untuk mempertahankan keunggulan posisi benteng E8. Benteng ambil pion G6. Kalian ambil. Masih tak ada masalah. Ada ruang pergerakan bagi raja dan tidak ada remis. Beda lagi kalau seperti ini kawan. Beda lagi ya. Kalau kuda caplok pion D4, menteri D3, kalian caplok gajah ini, nah bisa remis kawan. Bisa remis. Raja bergerak kemana? Ke sini kah? Malah skak mat ya, harus diambil. Dan bisa remis skak-skaknya berulang-ulang. Oke kawan, oleh karena itu Iren caplok menggunakan benteng, langkah cerdas, langkah cantik dari Iren, dan benteng D1. Sikat Iren, simplifikasi saja, karena sudah unggul 2 pion dan mempunyai pion bebas, pion C6. Lanjut Iren. Menteri D2 mengincar pion, Iren menantang pertukaran menteri kawan. Dan menteri ke E1 sudah saatnya melakukan pertukaran, langkah terbaiknya. Tapi kalau kalian caplok pion ini bahaya sekali ya, gajah dalam posisi terancam. Kalian bisa kehilangan gajah. Jadi tantangan ditolak, menteri ke E1, lanjut Atosa. Iren dengan benteng B8-nya siap memberikan dukungan kawan. Benteng F3, menteri B4 menantang pertukaran, ditolak menteri D1. Iren melangkah menteri D4, kembali menantang pertukaran. Nah, menteri C1. Kenapa tidak ke sini saja ya? Mungkin raja akan naik di sini kawan. Melepaskan pionnya. Iren kembali mendapatkan pion. Pion-pion putih dipreteli oleh Iren kawan. Unggul 3 pion. Iren dalam posisi menang. Kontrol waktu juga masih bagus. Masih punya 2 menit 16 detik. Gajah D3. Pion C5 sekarang kawan. Nah, benteng E3. Menteri F6. Menteri E1 di sini. Kemudian ada benteng B4. Blokade, lindungi pion. Sekaligus coba rebut pion. Ada gajah B5. Iren raja naik. Kemudian di sini gajah D7. Kemudian kuda D4 lanjut Iren kawan.
menghindari tekanan dari gajah. Nah, benteng E8 mencoba menyerang lewat belakang. Kuda C2, lanjut Iren ancam menteri. Menteri ke D1 kawan, atau tadi juga punya opsi dorong pion langsung. Ini langkah terkuatnya buat hitam kawan untuk segera bisa promosi. Tapi Iren ancam menteri dengan kuda C2, menteri D1 dan menteri A1. Sudah tidak ada obat untuk menolak pertukaran menteri. Skak, ambil balik oleh kuda. Benteng C8, kuda B3, lindungi pion kawan. 2 pion sudah tercover ya. Tinggal benteng bergerak atau raja bergerak. Benteng C7, awas harus berhati-hati. Oleh karena itu Iren melangkah langsung raja H6 meninggalkan pionnya kawan. Gajah C6, serang 2 pion sekaligus. Iren memilih dorong maju pion D4, melepaskan pion F7. Pion D3 ingin segera promosi, ada gajah F3, awasi petak terakhir, petak D1 kawan. Nah, kuda D4, serang gajah, di sini tempo skak. Dan persiapan benteng mendukung pion lajur D kawan. Benteng D7, pion dorong maju. Di sini raja H2, kuda sikat gajah skak, ambil balik dan benteng D4 hadang pergerakan. Maksudnya hadang kontrol benteng putih di lajur D. Satu langkah berikutnya promosi. Dan Atosa menyerah di langkah ke-50. Oke, luar biasa, Iren bisa mengalahkan istrinya Hikaru Nakamura kawan di babak kedua. Oke, sekarang kita ke game berikutnya dari Iren Karisma Sukandar pada game ketiga menghadapi juara dunia Zhu Wenjun asal Cina kawan. Zhu Wenjun. Iren Pegang Putih mengawali dengan pembukaan Italia kawan. Dan pertahanan 2 kuda dipilih oleh Zhu Wenjun. Tentu dengan pion D3 Iren bermain. Gajah E7, terserah kalian memilih dengan gajah C5, terserah, sudah sering admin ulas ya, jadi tak perlu saya ulangi lagi. Gajah E7. Nah, biasanya putih langsung rokade, hitam juga rokade. Sepas benteng E1, pion D6, baru mungkin pion A4 dimainkan oleh putih di sini kawan. Tapi Iren di langkah kelimanya langsung keluar dari jalur utama permainan pertahanan 2 kuda pembukaan Italia. Langsung bermain dengan pion A4 kawan. Menghentikan potensi pion B5, mendapatkan ruang, berikan ruang juga bagi gajah saat ada serangan. Di sini kawan memberikan kesempatan hitam langsung dobrak petak pusat dengan pion D5. Pion pukul, ambil balik kawan. Tapi Zhu Wenjun memilih dengan rokade amankan rajanya terlebih dahulu. Iren kembangkan kuda C3 dan pion D6 saja kawan. Karena sudah ada kontrol tambahan dari putih ya, petak D5 tidak bisa lagi langsung dorong 2 petak sekaligus. Pion H3 kontrol petak G4 agar tidak ada macam-macam gajah. Taktik kesukaan kalian untuk pin kuda di lajur F ini kawan. Nah, di sini gajah E6. Lanjut Zhu Wenjun menantang pertukaran. Iren tahan diri, memilih untuk amankan raja. Rokade berharap hitam yang mendahului dan dia akan mempunyai pion yang solid ya. Tidak memberikan kesempatan hitam bermain dengan pion D-nya. Zhu Wenjun memilih korban kuda sementara, ambil pion E4. Ambil balik dengan kuda, langkah bagus dari Iren. Kalau menggunakan pion langsung kawan, maka Iren akan kehilangan gajah terang. Jadi Iren memilih pertukaran yang seimbang. Kuda pukul kuda E4, ada garbuan, pion D5. Gajah B5, pion D ambil kuda E4, ambil balik terbuka lajur D. Siapa yang mendahului pertukaran, maka bentengnya akan keluar terlebih dahulu ke lajur D ini kawan. Nah, kuda D4 lanjut Zhu Wenjun menyerahkan pion kawan, diterima oleh Iren. Kuda caplok pion E5, kuda caplok gajah B5. Ambil balik, Iren sementara unggul 1 pion, tapi pion seperti ini cukup rentan ya. Nah, gajah D6 coba ancam kuda, kuda mundur ke D3 dan menteri E8 mengancam pion yang di sini dilepas oleh Iren kawan dengan gajah D2. Menteri caplok pion B5 lanjut Zhu Wenjun, Iren keluarkan benteng angkat ke A5 serang menteri. Menteri mundur ke C6 kawan dan di sini benteng E1 lanjut Iren perkuat posisi pion pusat, persiapan dukungan juga nanti kawan, pion siap dorong, pion B6. Benteng digeser terlebih dahulu oleh Iren langsung kawan. Berhadapan dengan pertahanan Raja Hitam. Benteng H5. Pion G6 usir lagi. Benteng H4. Nah, kalau sekarang dicoba kejar lagi oleh hitam dengan gajah E7. Simple, lari-lari terus kawan.
ancam lagi dengan gajah G5 seumpama saja. Nah, di sini bisa ada ide seperti korban kualitas, mendapatkan 1 pion plus gajah G5. Oke, memilih dengan langkah benteng A D8. Iren melangkah gajah C3, menempatkan gajah gelap dalam posisi yang bagus kawan. Juwenjun pion F6. Pion A5 ini cukup kuat menurut engine. Memang cukup kuat kawan, permainan pion sisi menteri. Tapi memilih dengan pion F6, apa yang menjadi masalah kawan? Ya, strukturnya mulai rapuh dengan bermain dengan pion F6 ini. Benteng F3 lanjut Iren, ada gajah C4 menekan kuda di sini kawan. Dan Iren menteri A1, langkah kuat. Selain menyerang pion, juga persiapan bermain di diagonal gelap panjang bersama gajah. Juga ada opsi bermain di diagonal A2 G8 saat terjadi pertukaran nanti ditinggal oleh gajah terang. Pion A5. Nah, Iren kuda F4, menghindari serangan gajah kawan dan siap lompat-lompat. Mau lompat kemana kuda Iren ini? Kita tunggu saja. Pion A4 lanjut Juwenjun. Iren melangkah kuda D5, ternyata ke D5 kawan. Untuk coba pressure pion F6 ini, ancam gajah gelap juga. Langsung disikat oleh gajah, ambil balik oleh pion. Gajah dalam posisi terancam, menteri tidak akan berani ambil pion. Menteri ke D7, backup gajahnya terlebih dahulu dan Iren angkat benteng ke E6. Menekan pion ini 3 kali kawan. Gajah ke C5, melepaskan tekanan dan mencoba menekan peta F2. Kalau kalian dorong maju pion ini kawan, ya bisa saja sangat solid, cuma posisi kalian akan semakin terbuka. Jadi dengan gajah C5, nah di sini kalian bisa pertahankan pion ini sementara waktu. Tapi Iren langsung sikat pion F6 dengan gajah terlebih dahulu. Ancam benteng. Kalau mau ambil pion menurut engine dengan benteng yang lebih kuat kawan. Nah, ambil balik, jual beli. Kalau menteri ambil pion D5 sekarang kawan, kalian di sini bisa bermain dengan langkah menteri ambil pion A4. Memilih dengan gajah ambil pion F6, menteri ambil pion D5, saling ancam benteng masing-masing kawan. Di sini menteri ke E1. Kalau kalian melakukan pertukaran, gajah ambil benteng D8, maka hitam dengan benteng pukul benteng F3 terlebih dahulu. Nah, di sini mungkin kalian sikat pion ini, jangan kawan ya, jangan. Karena setelah diambil balik, kalian bisa kehilangan gajah. Nah, di sini kalau kalian mau melakukan skak, benteng ke E8 skak saja, raja F7, baru pion ambil benteng, raja ambil benteng, gajah ambil pion C7. Permainan dirasa imbang. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya, jadi memilih dengan langkah menteri E1. Melihat posisinya dalam posisi yang bagus, menekan hitam, dan posisi rajanya cukup nyaman kawan. Melihat banyak ruang terbuka di depan raja hitam, Iren tetap menjaga buahnya di atas papan selama mungkin. Menunggu waktu yang tepat, momen yang tepat untuk simplifikasi. Mumpung posisinya dalam posisi menekan. Benteng D6 menantang pertukaran, Iren tolak dengan langkah benteng E8. Kalau benteng full benteng, ya menteri langsung meluncur ya, bahaya sekali. Bisa-bisa skak emat. Dan pilihan terkuatnya benteng mundur kawan, petak D7. Juwenjun memilih dengan langkah menterinya petak F7. Setelah benteng pukul benteng, ambil balik oleh menteri, ambil balik menggunakan raja, ya bahaya sekali ya. Ambil balik dengan menteri. Seperti yang kalian lihat kawan, Iren dalam posisi yang bagus, dalam posisi yang bisa menang di langkah ke-31 ini. Di langkah ke-31 sudah punya posisi yang bagus, bisa mengalahkan juara dunia Juwenjun. Silakan kalian pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan langkah terbaik buat putih di posisi ini kawan, langkah kemenangannya. Apakah kalian menemukan langkah gajah E7 menusuk menteri, menusuk benteng? Kalian blunder kalau menemukan langkah ini. Karena menteri akan sikat gajah ini, ambil balik, dan wassalam kawan. Wassalam menteri kalian. Kalian kalah jumlah perwira. Iren menemukan langkah terbaik dengan gajah G7. Korban gajah kawan. Korban gajah. Diterima, tapi raja yang menerima. Dan Juwenjun kehilangan menteri.
Kenapa tidak dengan menteri ambil gajah ini? Karena menteri E8 bahaya sekali, malah skakmat ya. Bahaya sekali. Jadi raja ambil gajah G7, Iren ambil menteri F8, ambil balik. Nah, Iren melangkah raja ke H2. Menteri C3, langkah kuatnya kawan untuk segera menusuk, nanti bisa beradali pion-pion ini. Tapi Iren memilih dengan langkah raja H2. Sesegera mungkin meninggalkan pin kawan, karena akan diikuti benteng F6. Masih Menteri C3, langkah kuatnya kawan, benteng ambil pion F2, maka kalian bisa memperadali pion ini ya. Pion ini bisa jatuh kawan. Kalau di sini benteng ini dipertahankan, bergerak ke F7 raja, ada skak di sini, pion ini juga bisa jatuh. Kalau bergerak ke ruang terang di sini kawan, maksud saya raja bergerak ke ruang gelap, petak G7. Nah, benteng dalam posisi kena pin bisa dorong maju pion kawan. Kalau dihentikan dengan pion G5, pion F3 sementara kalian mainkan untuk menghindari ancaman gajah ini ya. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Jadi pion F3 dimainkan oleh Iren, gajah D6 skak, raja G1. Nah, pion B5. Langkah ini sebetulnya bagus kawan, bagus. Dan Iren melangkah menteri ke E4, mencoba menusuk nanti peta A8 kah? Benteng F5, pion G4, benteng E5, menteri A8, raja G7, dan menteri ke C6. Pion G5, Iren dengan menteri D7 skak, raja naik ke G6, dan raja F1. Pion H6, Iren menteri C8, cukup solid kawan. Sekarang buah hitam ya. Iren harus bermain dengan rajanya kalau ingin membongkar pertahanan hitam. Nah, di sini ada kesempatan buat Iren karena di sini Juan Jun juga tidak ingin menerima hasil remis saja. Dia ingin mempromosikan pionnya kawan. Dorong maju pion B4, Iren dengan pion H4 untuk memecah pion hitam ini kawan. Ditolak oleh Juan Jun memilih dorong pion A3, Iren dengan pion H5 skak. Ya, harapannya diterima oleh hitam tadi, terpecah ya pion hitam ini kawan. Nah, bisa melanjutkan langkah seperti menteri G8. Masih sulit juga buat Iren. Menteri bergerak ke peta F6. Nah, menteri H7 coba beradali pion. Raja ke sini, ya tetap pionnya jatuh ya. Bahaya sekali malah. Oke, Juan Jun memilih dorong maju pion A3-nya. Pion H5 skak terlebih dahulu. Raja mundur ke G7, baru pion pukul pion, ambil balik. Menteri D7 skak, blokade dengan benteng blunder. Ke F8 yang kuat, blokade. Iren melangkah menteri ke F5, langkah bagus kawan untuk beradali pion ini. Nah, pion A2, blunder. Iren dalam posisi menang sekarang kawan. Raja mundur ke petak G8 yang kuat kawan. Memilih dengan pion A2, tapi Iren kawan di sini tidak bisa memanfaatkannya. Dalam kontrol waktu yang sudah mulai mepet tersisa 32 detik, Iren melangkah menteri A5. Iren takut pion ini segera promosi. Ada cara lainnya dengan langkah menteri G6 skak kawan. Ke F8, ambil pion, temponya skak lagi, bergerak ke peta E8. Nah, kalian bisa melakukan skak lagi dan awasi peta terakhir. Raja D7 langsung saja. Pion ini jatuh dan kalian dapat dipastikan menang. Kalau ada ancaman atau pergerakan yang lain, sulit sudah backup pion ini bisa jatuh. Tapi Iren sepertinya sudah panik. Panik akan pion ini bisa promosi karena ada gajah, dukung pion kawan. Iren miskalkulasi. Blunder juga dengan menteri A5. Hilang kesempatannya kawan. Sekarang posisi Iren dalam posisi yang ya level di sini sudah sulit kawan. Juan Jun mampu membentuk fortress di sini. Menteri B2 skak, blokade, menteri D4, raja geser menghindari pin, menteri ke petak D3. Sulit kawan, sekarang benteng sudah menjaga baris ke-6. Raja bergerak ke petak G7. Di sini menteri ke petak D4, pin benteng, persiapan ke sini kah? Di sini geser lagi raja. Nah, Iren mondar-mandir dengan menterinya dan permainan berakhir miss kawan. Nah, bagaimana di posisi ini kalau kita dorong maju pion ini? Pion J4. Dihentikan dengan pion J5. Sudah tidak bisa ngapa-ngapain kawan. Remis sudah di posisi ini. Sulit kawan. Gajah berkoneksi dengan benteng, benteng berkoneksi dengan raja, dan benteng menjaga baris ke-6. Pion-pion sudah tidak bisa didorong kawan. Remis kawan. Tetap remis ya.
Nah, sayang sekali bagi Iran Karisma Sukandar. Di posisi langkah ke-49-nya saat Juan Jun blunder dengan pion A2, Iran tidak melakukan skak di petak G6 yang seperti saya tunjukkan tadi. Oke, Iran berada di posisi ke-27 tadi ya dengan 2,5 poin. Hasil dari 2 kali menang, 1 kali remis dan 1 kali kalah di babak keempat oleh Grandmaster wanita Cina lainnya, Tan Zhongyi, mantan juara dunia juga yang dilawan Iran di game keempat. Oke, semoga bisa menghibur kalian game yang kalian tunggu-tunggu ini kawan. Dan seperti biasa, jangan lupa tinggalkan jejak. Bagi kawan-kawan yang biasa malas untuk tekan tombol like, ya bisa kalian luangkan waktu kali ini. Tekan tombol like untuk mendukung channel kami terus ini kawan. Bagi kawan-kawan yang baru mampir, silakan subscribe channel kami ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.